insya Allah hari ini kita akan mulai membahas sebuah buku yang berjudul Ar-Rahiqu Al-Makhtum, ya, Ar-Rahiqu Al-Makhtum. Baik, angkat tetes sekalian. Ya, ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Warukfuri dan beliau merupakan seorang ulama hadis, ya. Beliau menulis beberapa buku mengenai hadis tentunya, di antaranya adalah Syarah Muslim. Jadi beliau adalah ulama hadis dari India gitu ya. Nah, sebelum membahas ya, saya sebenarnya ingin membahas mengenai alasan kenapa buku ini dinamakan Ar-Rahiqu Al-Makhtum. Ya. Nanti ada yang pernah dengar kata-kata ini, Ar-Rahiqul Makhtum? Saya yakin pernah dengar sebenarnya, agak familiar gitu. Pernah nggak? Ini kayaknya kalau pernah ngafal juz 30, kayaknya sering dengar gitu ya, kata-kata Rahiqul Makhtum. Ada yang ingat? Coba. Kata-kata Ar-Rahiqul Makhtum ini adalah kata yang dipilih oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Warukfuri untuk dinamakan sebagai nama bukunya, dan ini dinamakan dari sebuah kata dalam Al-Quran atau dua kata dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau kita lihat buku Rahiqul Makhtum, Ar-Rahiqul Makhtum ini dinamakan dari dua kata yang dipilih dalam Al-Quran, yaitu yusqawna mir rahiqim makhtum. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat artinya, coba lihat artinya. Nah, jadi arti dari Rahiqul Makhtum itu adalah khomer yang murni yang masih disegel. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai perkhomeran. Khomer murni yang masih disegel. Terus kalau misalnya kita, kok kayaknya nggak banget ya buat nama buku ya. Coba bayangin aja kita bikin nama buku, dipilih namanya kok khomer gitu ya, dari semua kata yang bisa dipilih, ya dipilih kata Ar-Rahiq yang bermakna khomer yang suci. Ya. Jadi kita perlu tahu alasannya kan, kenapa kira-kira dinamakan khomer yang suci gitu ya, yang masih disegel. Baik. Nanti sekalian, untuk memahami kenapa buku ini dinamakan Rahiqul Makhtum, mari kita harus sedikit ngebahas dari ayat sebelumnya dan beberapa ayat setelahnya. Boleh dibaca dari Innal abrara lafi na'im, Ahmad? Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Ya, baik, cukup ya. Baik. Ini kalau kita memahami ayat-ayat ini, kita akan memahami kenapa buku ini kemudian dinamakan sebagai Ar-Rahiqu Al-Makhtum, ya. Ar-Rahiqu Al-Makhtum. Baik. Pertama, ayat ini bicara mengenai kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang di surga. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, mereka dalam kenikmatan yang luar biasa besar. Innal abrara lafi na'im. Ya. Lalu kemudian alal araiki yanzurun. Mereka duduk sambil duduk saling melihat, saling menatap, mereka bercanda, ketawa-ketawa bersama-sama. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, nanti di surga itu memang nanti kita akan saling melihat dan di wajah kita terlihat ada tanda-tanda orang yang mendapatkan kenikmatan gitu ya. Kayak biasanya orang habis khitbah tuh biasanya kesemsem wajahnya tuh gitu ya. Saya ingat gitu ya, ini kayaknya belum banyak yang relate gitu ya. Saya ingat ya, begitu saya selesai khitbah istri saya gitu ya, teman-teman saya semuanya bilang ya, wajah saya itu berseri-seri gitu ya. Dan saya ingat gitu ya, masa-masa itu adalah masa di mana begitu saya bangun tuh terdengar suara kicauan burung gitu ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Terlihat dari wajah mereka ada wajahnya berseri-seri, sedang mendapatkan kenikmatan gitu ya. Ini biasanya tanggal 3 ya kalau di sini ya. Senyum-senyum gitu ya. Kehidupan bisa bersambung lagi gitu ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Jadi kita lihat bagaimana Allah menggambarkan orang-orang di surga itu, mereka saling melihat, mereka saling duduk-duduk bareng-bareng. Mereka kemudian wajahnya terlihat berseri-seri. Setelah itu yusqawna mir rahiqim makhtum. Lalu kemudian mereka diberikan minum atau disuguhkan minum dari khamar yang suci yang masih disegel. Oke ya, dari khamar yang suci yang masih disegel. Oke. Nah, yang menarik adalah ini pertama yang perlu kita lihat ya, kata-kata yang digunakan oleh Allah di sini bukan
Yashrabuna ar-rahiqul makhtum. Mereka bukan meminum rahiqul makhtum. Mereka bukan meminum khamar yang suci dan disegel itu, tapi mereka diberikan minum. Karena di surga itu kita tidak akan mengerjakan apa-apa kecuali dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Oke. Yang menarik dari cerita ini, dari kata-kata ini adalah kata berikutnya. Yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk. Ya. Jadi ini bukan hanya khamar sembarang khamar, ya. Ini bukan khamar biasa. Tapi adalah khamar yang suci yang pertama, yang kemudian dia tersegel dan segelnya khitamuhu misk. Dan segelnya terbuat dari minyak kasturi. Lalu kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dari sanalah kemudian, atau terhadap hal seperti itulah, terhadap rahiqul makhtum yang khitamuhu misk, seharusnya orang-orang itu berlomba-lomba untuk mengambilnya. Nah, kenapa kata-kata berlomba-lomba yang digunakan? Maksudnya karena orang-orang hari ini berlomba-lomba untuk mengambil khamar, ya, padahal seharusnya terhadap khamar yang bernama rahiqul makhtum itulah orang-orang harusnya berlomba-lomba. Bukan pada khamar yang melambangkan kenikmatan dunia yang dikejar-kejar oleh manusia. Tapi seharusnya rahiqul makhtum yang khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bukan, tidak selesai sampai sana. Kemudian wa mizajuhu min tasnim. Rahiqul makhtum itu bukan hanya sekedar khamar yang ditutup dengan minyak kasturi, tapi mizajuhu min tasnim, dicampur dengan tasnim. Tasnim ini nggak bisa ditafsirin sama ulama. Mereka bilang ini minuman surga saja, udah. Mizajuhu min tasnim ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Apa itu tasnim? Adalah sebuah mata air yang mana orang-orang yang dekat dengan Allah yang akan meminumnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, siapapun yang meminum dari minuman surga, termasuk diantara rahiqul makhtum, maka tidak ada lagi dahaga baginya selama-lamanya. Jadi kenapa dinamakan rahiqul makhtum? Karena sungguh sirah nabawiyah demikian. Isinya begitu indah, bahkan yang menutupnya pun wanginya luar biasa. Dicampuri dengan hal-hal yang terbaik. Dan yang paling penting adalah siapapun yang mengambil pelajaran dari sirah nabawiyah, maka cukup baginya. Ini adalah telaga yang saat orang meminumnya maka tidak ada lagi rasa dahaga setelahnya. Itulah sirah nabawiyah. Saat kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita sedang mengambil sebuah air dari telaga yang jika kita minum maka itu cukup bagi kita sebagai panduan dalam kehidupan kita. Inilah ar-rahiqu al-makhtum. Ya. Inilah para ulama ya, kalau bikin judul nggak kaleng-kaleng gitu ya. Ar-rahiqul makhtum ya. Makanya kemudian disebutkan bahwa salah satu sifat Nabi SAW itu adalah jawami'ul kalim. Yang kalau ngomong itu biasanya mencakup semua hal. Ya, jadi kalau ngomong itu tidak remeh ya, dia tidak banyak ngomong, tapi sekali ngomong mencakup banyak hal. Ya. Jadi nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong dia bisa memahamkan banyak orang. Nah, termasuk dalam buku ini Ar-Rahiqu Al-Makhtum. Baik, ini adalah buku yang akan kita bahas, buku Sirah Nabawiyah yang merupakan telaga yang akan membuat seseorang yang meminum darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Yusqauna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnimin ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Baik, itu adalah pembukaan ya mengenai kenapa buku ini dinamakan Ar-Rahiqul Makhtum ya. Baik, buku ini ya teman-teman sekalian, ini sebenarnya bukunya tipis kalau dalam bahasa Arab ya. Ini buku bahasa Indonesianya. Saya sangat sarankan untuk beli ya sebenarnya. Ini kalau menurut para ulama sirah hari ini kalau ada buku sirah yang harus dimiliki oleh setiap muslim atau setiap keluarga muslim minimal satu adalah buku ini. Ya. Ini adalah buku yang luar biasa ya. Jadi kalau dari bahasa para ulama yang mengomentari buku ini, kenapa buku ini kemudian menjadi buku yang sangat direkomendasikan oleh orang-orang karena buku ini bicara mengenai sirah nabawiyah secara kronologis dan tidak bertele-tele. Jadi Syekh Sofiyur Rahman ini tidak memilih. Jadi kan biasanya banyak riwayat ya kalau kita baca kan ya. Baca sirah kan biasanya banyak riwayatnya di mana-mana. Nah, Rahiqul Makhtum ini biasanya beliau tidak banyak menyertakan riwayat. Jadi kalau ada perbedaan pandangan beliau bilang di sini ada perbedaan pandangan dan selesai. Enggak dipanjang-panjangin, enggak disebutin riwayat ini dan seterusnya. Ini diantara kelebihan dari Ar-Rahiqul Makhtum ya. Terus kemudian salah satunya adalah bahasanya yang mudah dipahami.
Jadi kalau kita baca buku sirah yang lain, ini biasanya agak susah untuk dipahami bahasanya. Nah kalau Rohiqul Makhtum ini termasuk di antara buku sirah yang paling mudah dipahami bahasanya. Ya, ini adalah buku yang seharusnya menjadi buku wajib yang harus ada di setiap keluarga-keluarga muslim. Ya, selain itu buku ini juga adalah buku yang dinominasikan atau mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 dari lomba penulisan sirah nabawiyah sedunia yang diadakan oleh Robitoh Alam Al-Islami, ya, Ikatan Internasional Islam seluruh dunia. Gitu ya. Baik, akhwat sekalian, insyaallah kita akan mulai pembahasan dari Rohiqul Makhtum. Ya, jadi kami sarankan untuk membelinya, ya meskipun ini tentu sesuai dengan prioritas masing-masing. Ini harganya kalau dulu saya beli ini tahun 2017 ya, kalau saya tidak salah 2016. Dulu harganya 80.000 ya. Kalau sekarang nggak tahu harganya berapa gitu ya. Yang penting saya nggak buka PO gitu ya, nanti saya markup sedikit gitu. Jadi ini silahkan dilihat ya. Ini saya rasa cetakan ini masih ada. Ini cetakan Al Kautsar. Dan menurut saya cetakan ini termasuk cetakan yang baik ya. Ini tidak di-endorse oleh Pemuda Hijrah ya. Ini cuman ngomong aja ya. Tapi ini bagus ya. Saya rasa ini perlu dibeli. Nah sehingga pas kita kajian sambil dibaca bukunya. Karena kenapa? Saya yakin ya. Ini kalau orang-orang yang biasanya belajar agama tuh beli buku ini, biasanya bukunya nggak dibaca karena capek bacanya. Nah saya rasa dengan kita ada baca buku bersama seperti ini akan sangat memudahkan kita untuk baca bersama gitu ya. Jangankan kita ya, bahkan saya sering banget diminta sama teman-teman dari Mesir ya, dari Mesir ini pelajar Al-Azhar, mereka minta supaya ada baca bareng Rohiqul Makhtum karena mereka ada buku Rohiqul Makhtum tapi jarang terbaca karena memang bahasanya ternyata lumayan susah ya. Jadi kami menyarankan untuk dibeli ya buku ini karena PDF-nya nggak ada, adanya cuma PDF Arab doang gitu ya. Dan kalau kita baca Arab agak susah gitu ya. Maka saya sarankan untuk beli ya sehingga kita bisa baca bareng-bareng buku ini ya, Ar-Rohiqul Makhtum.